Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin saham IPO yang lagi viral banget nih belakangan ini. Bahkan mereka ini berhasil nyalip saham-saham big caps yang udah berdiri puluhan tahun kayak Telkom, Astra, Indofood, ICBP, Unilever, dan lain-lain. Kira-kira beneran bagus gak sih saham ini untuk investasi atau cuma trading sesaat aja? Jadi udah pasti videonya akan menarik, pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke, video ini akan gue buka dengan share 10 saham big caps atau blue chip yang ada di IHSG saat ini. Tapi sebelum gue share datanya, coba ya kita tebak-tebakan kira-kira apa aja isinya. BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkom, Astra, Indofood, ICBP, Unilever. Bener sih sebenarnya saham-saham itu pernah ngisi top 10 big caps di IHSG secara bergantian. Nah tapi saat ini di tahun 2023 per video ini dibuat, faktanya ada dua perusahaan yang baru banget IPO beberapa bulan tapi udah berhasil nyalip perusahaan-perusahaan besar yang tadi kita sebutin, yaitu Brand dan Aman. Ya, yang barusan banget IPO tapi berhasil spike langsung merangsek masuk jadi saham big caps. Nah, per tanggal 20 Oktober 2023, valuasi Brand itu mencapai 539 triliun atau naik 5 kali lipat hanya dalam waktu 2 minggu dari dia IPO. IPO-nya di harga 780, sekarang harganya 4030. Mantap banget kan, 5 kali lipat cuma dalam 2 minggu. Sedangkan temennya juga yang baru IPO, Aman ya, tikernya AMMN, ini memiliki valuasi 476 triliun, berhasil naik 4 kali lipat dari saat IPO di harga 1.695. Dan sekarang ini ada di harga 6.575 per lembar saham. Keren-keren banget ya, kayaknya tuh dulu buat investasi dapat 10-15% per tahun aja udah bagus gitu ya. Tapi sedangkan ini baru beberapa minggu, baru beberapa bulan IPO udah berkali-kali lipat, udah ratusan persen. Memang keren kan, makanya gue mau bahas nih. Mungkin buat teman-teman yang asing sama perusahaan ini, gue mau jelasin sedikit ya. Walaupun dua perusahaan ini baru IPO, perusahaan ini tuh bukan perusahaan kaleng-kaleng, bukan perusahaan baru yang baru dibikin di IPO-in gitu ya, supaya dapat uang, enggak. Ya, perusahaan ini tuh perusahaan-perusahaan dari grup konglomerasi yang udah sukses, yang udah besar banget. Oke, gue akan bahas mulai dari Brand. Ya, Brand ini adalah ticker dari Barito Renewable Energy yang secara khusus bergerak di bidang energi, khususnya energi terbarukan panas bumi. Nah, dari namanya Barito Renewable Energy. Nah, kita pasti udah familiar nih sama nama ini. Jadi, Brand ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Barito Group atau ownernya yang kita kenal Pak Prayogo Pangestu. Ya, kalian bisa search aja lah ya untuk info lebih lengkap. Tapi beliau ini adalah top 5 orang terkaya di Indonesia yang juga owner dari perusahaan yang udah IPO nih, BRPT dan TPIA. Ya, jadi secara manajemen, secara ownership udah trusted ya gimana dia manage perusahaan ini. Terus satu lagi perusahaan yang baru IPO juga ya saingannya, yaitu AMMN. Ini adalah ticker dari Aman Mineral International, perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang juga adalah anak usaha dari Medco Energy International. Nah, kita ini kan sama-sama tahu kalau Medco ini dimiliki oleh Salim Group melalui perusahaan Diamond Bridge. Nah, Salim Group ini adalah yang punya Indofood, Indomobil, Indomart gitu ya. Pokoknya ini bukan grup kaleng-kaleng lah, kita udah tahu ini grupnya bagus banget. Jadi jelas nih lagi-lagi bahwa Aman Mineral ini adalah bagian dari grup konglomerasi besar yang kebetulan aja nih baru di IPO-kan. Terus pertanyaannya adalah, bro, kira-kira ada yang salah gak nih sama IPO konglomerasi? Kita perlu ikut atau enggak? Apa jangan-jangan fishy, mereka mau jualan, mereka nggak mau pegang sahamnya lagi, makanya dilepas ke investor retail gitu kayak kita. Nah, gue mau jawab nih ya di video ini sekalian disclaimer juga bahwa menurut gue nggak ada yang salah dengan IPO anak usaha dari grup konglomerasi. Oke, justru kita sebagai investor harus bisa analisa, harus bisa membaca situasi dan memanfaatkannya nih. Makanya kita nanti bisa ikutan IPO kayak Brand dan Aman yang naiknya kenceng banget dan bikin kita profit. Ya, jangan malah ikutan IPO perusahaan yang dalam tanda kutip gitu ya, nggak jelas siapa ownernya, bisnisnya apa, profitable atau enggak, atau valuasi mahal. Terus nanti pas IPO berat turun ARB, malah boro-boro naik kayak gini, malah dia drop gitu ya, bikin kita rugi kan gitu kan. Makanya dalam ikut IPO kita juga harus ngeliat siapa di belakangnya, tujuannya apa, yang tipsnya bakal gua spill di video ini. Tapi kita pakai contoh satu aja ya, yaitu Brand. Nanti sisanya kalian analisa sendiri. Kalau mau ikutan next IPO ya kalian udah bisa gitu ya lakukan
analisa yang kayak gue lakuin. Oke, yang pertama ya, IPO brand ini dilakukan saat sentimen positif ke green energy itu lagi kenceng-kencengnya. Dimana pemerintah baru meluncurkan bursa karbon yang menurut gue segera akan dikencengin lagi nih kampanyenya, termasuk pajak karbon yang nantinya setelah ditetapkan akan memberatkan perusahaan kotor dalam tanda kutip dan menguntungkan perusahaan bersih kayak salah satunya brand ini. Kelihatan kan? Setelah kebijakan pemerintah tentang bursa karbon, perusahaan sejenis yang bersih-bersih kayak Kin, Pertamina Geothermal, atau Arko itu memang lagi dapat money flow yang bikin harga sahamnya naik cukup banyak. Dan memang brand ini IPO-nya pas, mereka ini lagi pada hype. Jadi momentumnya memang terkesan kayak dipas-pasin, tapi gak ada yang salah. Yang penting kita bisa lihat ini sebagai salah satu hal positif gitu ya untuk kita ikutan IPO kayak perusahaan brand ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah baca prospektus. Ya, walaupun itu tebal, walaupun itu banyak, mungkin terkesan malas, tapi jangan malas lah. Karena kan kita invest uang kita nih, sayang nih, uangnya udah susah kita cari. Jadi pastiin kita invest ke tempat yang benar. Caranya adalah dengan cari tahu perusahaan itu kayak gimana. Nah, banyak banget informasi yang kita bisa dapetin dari prospektus itu. Karena kalau misalkan kita nggak ada conviction, kita ikutan IPO, yang ada pas baru IPO, naik 10%, 15%, kita jualan gitu ya. Itu nggak ada conviction. Tapi sedangkan kalau misalkan kita punya conviction, kita yakin perusahaannya bagus, kita udah hitung valuasinya tinggi, kita punya keberanian untuk nge-hold. Ya, bayangin, kalau misalkan kalian udah TP 10, 15, 20% di brand, mana bisa kalian ngerasain profit 400%, 500% kayak gini kan? Nah, ini yang namanya conviction itu harus dibangun dengan mengetahui perusahaan itu kayak gimana. Contoh deh informasi yang penting itu kayak tujuan IPO ya. Brand ini jelas tertulis di prospektusnya kalau dana hasil IPO akan digunakan untuk tambahan modal kerja ya, which is good, bagus. Terus buat bayar utang yang juga berarti beban hutang itu akan jadi menipis yang berdampak ke peningkatan net profit. Jadi dari tujuan IPO-nya kita udah bisa lihat ya memang bagus gitu ya. Itu yang nomor 2. Terus yang ketiga yang menurut gua paling penting adalah jumlah persentase saham yang di IPO-kan. Secara logika nih ya, kalau misalkan kita punya perusahaan yang bagus dan profitable, pasti sayang banget kan mau di IPO-in, menjual sebagian kepemilikan kita ke orang lain. Ya kalau profit kan ngapain gitu ya kita jual, mending kita keep sendiri gitu kan. Nah, mindset yang sama juga berlaku di sini. Kalau memang di masa depan prospek perusahaannya bagus, pasti owner sebisa mungkin mau keep kepemilikan dia. Nggak malah mau buang barang, guyur di market yang bisa bikin harga sahamnya turun. Persis ini kayak yang terjadi di IPO-nya brand, di mana owner hanya melepas 3% kepemilikan ke masyarakat. Jadi 97%-nya tuh masih dipegang sama owner yang adalah grup konglomerasi Barito Group atau Pak Prayogo Pangestu. Banyak yang bilang ya, tapi ini balik lagi rumor, kalau IPO-nya brand ini adalah strategic IPO untuk menaikkan net worth dari grup konglomerasi besar ini. Karena logikanya gini ya, cukup dengan menaikkan harga 3% saham yang berada di masyarakat, di buy terus aja di market, harga sahamnya naik, market cap-nya naik, ya otomatis nanti valuasi dari BRPT gitu ya, sebagai induk perusahaan itu juga bakalan ikut naik. Makanya semenjak brand IPO, kita bisa lihat saham Barito ya, BRPT itu juga ikutan naik, termasuk net worth-nya si owner Pak Prayogo Pangestu. Nah, buat teman-teman yang mau dapat insight lebih banyak tentang IPO perusahaan, bisa join ya ke grup mentoring gua yang pastinya free, gratis. Caranya gampang banget, kalian tinggal perlu daftar ajaib dengan kode ajaib KEVI217. Dengan pakai kode itu kalian bisa langsung claim free slot yang ada di grup dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti chat aja di situ, bakalan ada admin yang bantuin kalian. Dan ditambah lagi, ajaib lagi adain campaign yang namanya Ajaib Fest 2023. Ini banyak banget promo buat kripto, saham, dan reksadana yang bisa kalian invest cuma dengan satu aplikasi, yaitu Ajaib. Ini udah lengkap banget ya, trading view ada, mau cek laporan keuangan ada, fundamental ada, informasi, news, berita, semuanya pokoknya lengkap banget. Kayaknya nggak lebay ya kalau gue bilang Ajaib ini sebagai pilihan nomor satunya investor di Indonesia. Jadi buruan download dan daftar, jangan lupa masukin kode ajaibnya KEVI217. Pokoknya harus itu supaya bisa claim grup mentoring, grup trading bareng gratis. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.